ilaha illallah Musa Rasulullah. Dan baginda Nabi SAW, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan kita ada di dalamnya. Kenapa Idul Adha kita peringatkan? Karena salah satu perintah Allah, fattabi'u millata Ibrahim hanifah. Ikutilah millah Ibrahim yang lurus. Nabi Ibrahim alaihissalam gambaran ayah kita semua. Kita ini Ibrahim gambarannya. Tidak ada nabi setelah Rasulullah, tapi Ibrahim sebagai gambaran ayah. Allah perintahkan beliau untuk meninggalkan anak istrinya di tengah padang pasir, biwadin ghairi zar'in inda baitikal muharram. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, tempat itu tidak ada tumbuhan sama sekali. Jangankan tumbuhan, rumput saja tidak ada. Ditinggalkan Hajar Ismail, Siti Hajar baru melahirkan, ditinggalkan tanpa beban, tanpa bekal, tanpa sanak saudara, tanpa teman, tanpa tetangga, hanya butiran pasir dan ngombokan batu cadas yang ada di tempat itu. Sedangkan rahimahullah, kita merenung, kenapa Allah perintahkan ikut millah Ibrahim? Karena dalam hidup beliau itu ada pelajaran bagi kita. Berangkat beliau, Siti Hajar mengejar, memegang, ujung jubahnya ditarik. Wahai suamiku, mau kemana kamu tinggalkan kami? Nabi Ibrahim tidak menjawab, karena perintah Allah tidak boleh dinegosiasi, tidak boleh ditawar. Kalau ini perintah Allah harus dilaksanakan. Dalam tangisan yang dalam, istri baru melahirkan, anak masih bayi. Beliau hampir 90 tahun tidak punya anak. Setelah 90 tahun baru punya anak. Begitu melahirkan disuruh tinggalkan, tidak ada saudara sama sekali. Tapi ini perintah Allah, kamu itu nabi, kamu harus menjalankan perintahku, menyampaikan syariat Islam. Ditinggalkan anak istri beliau, berangkat tidak berani menoleh. Kemudian Siti Hajar mengatakan, a'amarakallahu bihadza. Wahai suamiku, apakah engkau diperintahkan oleh Allah? Maka beliau menangguh, na'am. Hanya itu aja kalimat keluar. Idzan la yudayyi'na Allah. Kalau begitu ini perintah Allah, tidak mungkin Allah menyia-nyiakan kami. Berangkat wahai suamiku, kalau ini perintah Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sidang rahimahullah, begitu keluar dari kota Mekah, di balik satu gunung, Nabi Ibrahim baru beliau menoleh, melihat istri dan anaknya nun jauh di sana, di tengah padang pasir, tidak ada saudara, tidak ada satu pohon, jangankan satu pohon, sehelai rumput pun tidak ada. Maka di sana beliau mengangkat tangan, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi zar'in 'inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus shalah faj'al afidatan minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Doa seorang ayah yang dipanjatkan ketika dia mentaati Allah dan mengorbankan keluarganya pasti diterima oleh Allah. Sekali lagi, doa seorang ayah yang dia panjatkan untuk anak istrinya ketika dia menjalankan perintah Allah, maka pasti diijabah oleh Allah, pasti diterima. Kenapa hari ini kita sebagai ayah banyak doa yang kita panjatkan kepada Allah, tetapi seolah-olah belum, wujud nyatanya itu belum ada. Salah satu hikmahnya karena kita sering menawar perintah Allah demi keluarga, demi anak, demi istri. Jangankan perintah Allah, larangan Allah pun kita kerjakan. Maka dari itu sidang Ibrahimullah, sebagai ayah kita mengikuti millah Ibrahim, jalankan perintah Allah, utamakan perintah Allah, maka doa kita akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sidang Ibrahimullah, Siti Hajar alaihissalam, begitu beliau tahu suaminya menjalankan perintah Allah, maka dia tidak melihat satu perintah itu ada kesalahan, walaupun itu menyakitkan dirinya. Baru melahirkan, terus ditinggalkan, tidak ada bekal,
tidak ada saudara, tidak ada hadetolan, ditinggalkan begitu saja. Hanya satu botol air, hanya satu genggam kurma. Apa beliau jawab? Idzan la yughayyi'unallah. Kalau ini perintah Allah, tidak mungkin Allah menyia-nyiakan kami. Beliau pun langsung berusaha. Air habis, makanan habis, haus datang. Beliau tidak duduk. Beliau melihat di bukit Sofa ada air di sana. Lari beliau ke sana. Ternyata fata morgana, panas luar biasa. Hari ini menurut BMKG ada 41 derajat Celcius di Mekah Al-Mukarramah sana. Jutaan kaum muslimin berkumpul, berkorban, meninggalkan istri, anak, meninggalkan suami, pekerjaan, dan berhari-hari di tengah panas sana, korban demi dekatnya kepada Allah. Kira-kira sedang rahimahullah kita duduk di sini 1 jam sebanding dengan pengorbanan jamaah haji. Tapi insya Allah kalau kita lakukan dengan ikhlas dan sabar, Allah Subhanahu Wa Taala Maha Rahman Rahim. Tadi panitia berbisik kepada saya, sampaikan Bang Guru supaya khutbah kedua semua ikut berdoa. Maka saya jawab di tempat ini bahwa doa mukhul ibadah, doa itu adalah intisari ibadah. Kalau Idul Fitri itu kita berdoa karena kita sebulan berpuasa, kita minta kepada Allah upah, dan itu boleh dan itu perintah. Kalau Idul Adha kita berwasilah. Hari ini ada lebih 1,5 juta kaum muslimin berkumpul di satu tempat dengan satu tujuan. Nah itu kita berwasilah berdoa kepada Allah dapat keberkahan daripada pengorbanan mereka. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sidang itrahimullah, Siti Hajar berusaha naik sofa, tidak ada air. Beliau melihat Marwah, di sana ada air. Naik lagi kurang lebih 700 meter sidang itrahimullah. Turun naik dalam panas yang luar biasa. Sampai ke 7 kali sudah habis tenaga, tidak bisa lagi beliau bergerak. Maka di tempat menjauh beberapa meter di sana, Nabi Ismail sudah kehausan. Beliau pun menangis. Kemudian dari hentakan kakinya, Allah perintahkan Jibril alaihissalam menghentakkan sayapnya, maka berhamburlah air. Begitu derasnya air tadi, Siti Hajar pun lari. Beliau mengatakan zam-zam, zam-zam, zam-zam. Berkumpullah. Maka air itu pun membentuk sumur sampai hari ini tidak pernah kering, dan sampai hari kiamat bismillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Inilah pengorbanan ibu. Ketika seorang wanita mendukung suami